Maka puncak cinta itu adalah bukan memiliki seutuhnya. Puncak daripada rasa sayang itu bukan memiliki selamanya, tapi puncak dari rasa sayang itu adalah ketika hati sanggup membagi apa yang kita cintai. Hari ini Allah tak minta anak kita, hari ini Allah tak minta seluruh harta kita, tapi yang Allah minta hanya 2,5 juta daripada harta kekayaan yang kita punya. Ingat bahwa dari hasil panen sawit dan getah kita ada hak anak yatim dan fakir miskin di dalam. Ingat bahwa ada di dalam ampera gaji kita hak anak yatim dan fakir miskin di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jun wa hamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat sedang sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa orang yang tak dapat kita balas budi baiknya. 9 bulan 10 hari kita tumpang, bukan kamarnya, bukan rumahnya, tapi rahimnya, tapi perutnya, badannya. Hari ini wajah itu ada sebagian kita yang tak nampak. Hari ini mulai dari tadi malam berkumandang suara takbir, wajah itu sudah mulai terbayang di pelupuk mata. Sebagian kita pulang dari sholat Idul Adha ini masih bisa berjumpa dengan tubuh itu, masih bisa memeluk tubuh yang begitu rapuh itu, masih bisa untuk mencium tangannya yang sudah mulai keriput dimakan oleh usia. Tapi sebagian dari kita ada yang tak bisa lagi berjumpa dengan sosok itu. Jangankan untuk memeluk tubuhnya, jangankan untuk mencium tangannya. Hari ini kadang kita tak bisa berjumpa, menjumpainya, mendatanginya, menziarahinya ke pusaranya. Maka kalau bisa kita ucapkan
Al-Fatihah kirimkanlah. Kalau bisa mengucapkan doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bacakanlah bagaikan tetesan embun di tengah gurun padang pasir yang panas yang sampai dibawakan malaikat. Doa tadi yang dibacakan oleh anaknya tadi akan dibawa malaikat sampai ke dalam makamnya seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Maka hari ini air mata kadang mulai berurai teringat sosok itu, maka usirlah kesedihan itu dengan bertakbir membesarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu membisikkan ketakutan, selalu membisikkan kelaparan, kesedihan, kegundagulanaan di dalam hati. Maka usirlah dia dengan membesarkan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari yang bersejarah, hari yang telah mengingatkan kita kepada seorang hamba, seorang manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi gelar oleh Allah Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bisa dekat dengan Allah? Kenapa dia begitu mulia? Kenapa derajatnya begitu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan yang membuat dia mulia di sisi Allah adalah karena ketakutannya, karena keimanannya, karena ketakwaannya. Tidak ada tandingan di atas muka bumi Allah ini. Dialah bernama Sayyidina Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Idul Adha, dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim pada khutbah Idul Adha pagi ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling dekat, tapi walaupun dia orang yang paling dekat dengan Allah, bukan berarti hidupnya senang, hidupnya kenyang, hidupnya tenang, tapi hidupnya ketika dia sudah mulai dekat dengan Allah, maka ujian itu akan datang silih berganti. Pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Bahwa seorang hamba yang sudah mulai berada di jalan kebenaran, seorang manusia yang sudah mulai dekat dengan Sang Khalik, seorang hamba yang sudah mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan dihantui dan dipenuhi oleh ujian dan musibah. Maka Ibrahim alaihi salam telah memberikan contoh kepada kita bagaimana kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya ada 3 ujian yang diterima Ibrahim yang paling terberat yang pernah dia rasakan. Yang pertama, ujian yang paling besar yang dihadapi Ibrahim ketika dia mendapat amanah sebagai seorang rasul utusan Allah. Maka orang yang paling pertama menantang ajarannya, orang yang paling pertama menantang risalah yang dia bawa, bukan orang lain, bukan sanak saudara famili yang lain, bukan orang teman sekampungnya. Justru yang menantang pertama kali orang terhadap dakwah dia adalah ayah kandungnya sendiri. Ini ujian paling terbesar yang dihadapi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia mulai dekat dengan Allah, Allah sudah mengangkatnya sebagai rasul, mengemban amanah untuk menyampaikan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Maka pertama ujian itu datang, harus bermusuhan, bahkan berhadapan dengan ayah kandungnya sendiri. Ini ujian paling terberat yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam. Walaupun demikian, seorang Azar, ayah yang sudah nyata tampak kafirnya di depan mata, bukan hanya sekedar kafir, bukan hanya sekedar penyembah berhala, tapi Azar adalah seorang arsitektur utama, produsen terbesar berhala yang ada pada masa itu. Melihat gebrakan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam,
Azar sudah mulai terancam, reputasinya akan mulai hancur, bisnisnya akan berkeping, maka dia adalah orang yang pertama menantang dakwah anaknya. Tapi walaupun demikian, kasar perbuatan Azar kepada anaknya, diusir dari rumahnya sendiri. Tapi Ibrahim alaihi salam tak pernah mendakwai ayahnya dalam keadaan kasar. Dia tetap mendakwai ayahnya penuh dengan kelemah lembutan. Dalam Al-Quran dicantumkan, ya abati, hai ayahku, lima ta'budu la yasma'u wa la yubasiru. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah Tuhan la yasma'u, yang tidak mendengar, la yubasiru, yang tidak melihat, la yughni anka syai'an, yang tak bisa mempunyai kuasa untuk menolong engkau dari sesuatu apapun. Maka apa kata Azar jawaban atas perintah ajakan Nabi Ibrahim alaihi salam? Ya Ibrahim, la in lam tantahi, kalau kau tak berhenti mendakwai aku, la in lam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramai aku, wahjurni malia, akan kuusir, akan kulempar engkau dengan batu, akan kulempar engkau dengan kayu. Wajurni malia, tinggalkan aku untuk waktu yang selama-lamanya. Nabi Ibrahim diusir oleh ayah kandungnya sendiri, tapi Ibrahim tetap tidak mencaci maki, mensumpah serapah ayahnya. Tetap Ibrahim berkata, sa'astaghfirulaka rabbi, ayahku, engkau akan tetap kudoakan kepada Tuhanku dengan supaya engkau diampuni dosa-dosamu. Berhadapan dengan ayah kandung, Ibrahim lulus. Lalu ujian kedua pun datang, ujian menghadapi penguasa yang zalim. Dalam kitab Risalah dikatakan, arba'ami'ati sana, dia berkuasa 400 tahun lamanya, sarkon wa warban, kekuasaannya mulai dari belahan timur dunia sampai ke barat, tunduk semuanya dalam genggaman kekuasaan dia. Dia bernama Namrud. Orang barat menyebutnya Nebukadnezar. 400 tahun kekuasaan dunia ini berada di dalam genggaman tangannya. Itulah penguasa yang dihadapi oleh Ibrahim alaihi salam. Ketika Ibrahim alaihi salam mengajak penguasa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan penguasa tadi? Justru penguasa tadi menantang Rasul yang diutus Allah. Ya Ibrahim, hai Ibrahim, ar-rabbun ghairu. Hai Ibrahim, ar-rabbun ghairu. Hai Ibrahim, adakah Tuhan di atas dunia ini selain aku? Ar-rabbun ghairu. Adakah penguasa di atas dunia ini selain aku ya Ibrahim? Begitu kata-kata yang keluar dari penguasa, karena kekuasaan berada dalam genggaman tangannya. Sudah berdurasi 400 tahun, membuat dia merasa menjadi Tuhan. Maka Allah ingin menggulung kekuasaan itu, tidak dengan sesuatu yang besar, tidak dengan sesuatu yang menggelegar, tapi Allah matikan Namrud hanya dengan seekor nyamuk saja. Namrud mati bukan karena ditimpa batu yang besar, Namrud mati bukan karena disebar petir yang menggelegar, tapi dia mati hanya dengan seekor nyamuk. Ketika nyamuk itu masuk ke dalam lubang hidungnya, terus naik sampai ke batang hidungnya, terus naik sampai ke dalam otaknya, dan menggigit otak yang ada di dalam kepala Namrud. Akhirnya Namrud mati dalam keadaan kafir. Allah hanya ingin mengajarkan kepada kita, menyadarkan kita bahwa mudah bagi Allah untuk menumbangkan orang-orang yang angkuh dan sombong, orang-orang yang rakus dan tamak. Maka kekuasaan yang ada di tangan 400 tahun lamanya, yang menganggap dirinya Tuhan, lalu bagaimana dengan seekor nyamuk saja bisa tumbang kekuasaan yang 400 tahun tadi? Berhadapan dengan ayah kandung lulus, berhadapan dengan penguasa yang zalim lulus. Lalu datang ujian yang ketiga pada diri Ibrahim. Ini ujian yang paling berat yang dihadapi oleh Ibrahim alaihi salam, yaitu ujian kehampaan hati, ujian kerinduan jiwa. Ingin rasanya hati mendengarkan suara tangisan anak bayi dalam gendongan dan dalam pangkuan. Ujian yang sangat berat dihadapi Ibrahim alaihi salam.
Rabbi habli minas sholihin, kata Ibrahim. Dia ucapkan doa itu setiap dia bermunajat kepada Allah. Bukan setahun 2 tahun saudaraku, bukan 10-20 tahun saudaraku, tapi doa itu dia ucapkan dalam setiap munajatnya selama 86 tahun. Doa itu dia ucapkan. Artinya apa? Ini teguran bagi kita saudara-saudaraku, bahwa kita yang baru berdoa sekali 2 kali, bahwa kita yang baru berdoa sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, kita sudah hampir berada di pintu gerbang keputusasaan atas doa-doa yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan Ibrahim yang bergelar Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling dicintai Allah, tapi doanya dipending Allah selama 86 tahun. Ini ujian yang paling berat dialami oleh Ibrahim, tapi dia tetap lulus dalam ujian ini, karena rumus menghadapi semua ujian adalah sabar dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada amal yang luar biasa pahalanya, ada amal yang paling luar biasa pahalanya, bukan sholat, bukan haji dan umroh, bukan kurban, bukan menolong anak yatim dan fakir miskin, tapi ada ibadah yang paling luar biasa pahalanya, tapi perbuatannya hanya mudah saja, diam dan menerima ketetapan yang telah ditetapkan Allah pada diri kita. Itulah sabar. Maka ujian yang diberikan Allah, sabar. Apapun yang diberikan Allah, sabar. Kalau yang diberikan Allah itu bagus, berarti Allah hanya ingin kita mensyukuri nikmat. Tapi kalau yang diberikan Allah itu tak baik, berarti Allah menginginkan rasa sabar pada diri kita. Itu hikmah pertama dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perjalanan yang kedua, hikmah dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa Ibrahim tidak pernah membantah sedikit pun apapun yang diminta, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dia lebih besar kepada Allah dibandingkan rasa cintanya kepada apa yang dia punya. Ini yang perlu kita ambil pelajaran, bahwa Ibrahim alaihi salam dia tidak pernah menolak apapun yang diminta Allah. 86 tahun doa itu dia ucapkan, baru dikabulkan Allah, diberi putra bernama Nabi Ismail alaihi salam. Tapi ketika rasa sayang itu sudah mulai mendalam, karena anak yang memang ditunggu 86 tahun, sayang akan mulai. Sehari tak menatap mata, rindu luar biasa. Itulah perasaan yang dirasakan Ibrahim alaihi salam. Maka ketika rasa sayang itu mulai mendalam, Allah mulai perintahkan kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, antarkan anak dan istrimu ke sebuah lembah itu." Lembah itu adalah Makkatul Mukarramah hari ini. Suruh diantarkan Allah, tapi Ibrahim tidak pernah menolak. Ibrahim hanya mengamalkan sami'na wa ata'na, dengarkan dan laksanakan, tak pernah menolak. Maka apa ikhtibar pelajaran? Ternyata Allah punya rencana lain. Allah ingin mendidik anak semata wayang Nabi Ibrahim yang bernama Ismail ini untuk menjadi manusia yang paling bertakwa sesudah Ibrahim di atas dunia ini. Karena Allah punya rencana lain. Allah ingin mengangkat Ismail menjadi rasul, maka dia mesti dipisahkan dengan orang tuanya, dipisahkan dengan orang-orang yang tersayang kepada dia. Artinya apa? Bahwa perjalanan kehidupan Ibrahim bukan hanya sekedar haji dan umroh saja, bukan sekedar tawaf sa'i dan melempar jumroh, bukan sekedar menyembelih melimpahkan darah kurban, tapi perjalanan Ibrahim ini adalah pendidikan kepada anak, regenerasi bangsa kita di masa yang akan datang. Hari ini anak kita godaannya luar biasa saudaraku. Hari ini godaan anak-anak kita hancur berkeping. Karena dulu Indonesia bisa merdeka melawan senapang api, melawan senjata. Tapi hari ini negara kita dihancurkan bukan dengan bom, bukan dengan senjata api, tapi dengan kecanggihan teknologi, dengan obat-obatan terlarang, narkoba, narkotika yang dimakan, yang diminum, yang disedot oleh anak-anak kita, membuat dia mabuk dan sakau. Akhirnya otaknya rusak, dan otaknya sudah rusak, maka bangsa ini akan hancur kalau regenerasinya sudah dirusak oleh obat-obatan terlarang. Maka benteng terakhir pendidikan kita adalah pondok pesantren.
Kalau sayang ke anak, antarkan dia sejauh mata memandang. Dia seperti burung elang. Di waktu pagi dia terbang sejauh mata memandang, tapi dia akan pulang di waktu petang karena dia tahu di mana letak sarangnya. Maka kalau sayang ke anak, antarkan dia ke pondok pesantren. Kalau sayang ke anak, jangan rusak dia dengan memenuhi semua keinginannya, tapi suruhlah dia belajar agama supaya nanti anak ini akan menjadi orang yang paling dicintai oleh anak-anak keluarga kita, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu berada di jalan kebenaran. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah perjalanan Ibrahim alaihissalam adalah bahwa puncak daripada cinta ketika hati sanggup untuk berbagi. Itulah pelajaran yang terakhir. Apa artinya? Bahwa ketika 86 tahun doa itu diucapkan kepada Allah, tapi doa itu tak kunjung kabul. Ketika berusia 86 tahun, barulah doa itu diijabah Allah. Diberi nama seorang putra bernama Ismail alaihi salam. Maka ketika rasa sayang itu sedang mendalam, setelah anak itu diperintahkan untuk diantarkan ke sebuah lembah yang berpisah bertahun-tahun lamanya, akhirnya kembali bersatu dengan anaknya. Rasa sayang itu mulai tumbuh lagi, dan ketika rasa sayang itu tumbuh, maka cemburu Allah mulai datang. Allah maha cemburu. Dia tidak mau kasih sayang Ibrahim berbagi kepada makhluk. Dia tidak mau kasih sayang Ibrahim berbagi kepada anaknya. Allah ingin menguji seberapa sayang Ibrahim kepada Ismail, atau seberapa sayang Ibrahim kepada aku. Maka Allah uji dia. Allah minta anak itu. Dalam Al-Quran dikatakan, ya bunayya, hai anakku, inni arafil manam, tadi malam aku bermimpi, anni azbahuka, aku menyembelihmu, fanzur mazataro, apa pendapatmu hai Ismail? Apa kata anaknya? Ya abadi, hai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, kalau itu memang perintah Tuhanmu, satajiduni, laksanakan, maka engkau akan mendapati aku dalam golongan orang-orang yang sabar. Anak yang soleh tentu dididik oleh ayah yang soleh. Maka ketika puncak cinta itu adalah bukan memiliki seutuhnya. Puncak daripada rasa sayang itu bukan memiliki selamanya, tapi puncak dari rasa sayang itu adalah ketika hati sanggup membagi apa yang kita cintai. Hari ini Allah tak minta anak kita, hari ini Allah tak minta seluruh harta kita, tapi yang Allah minta hanya 2,5 juta daripada harta kekayaan yang kita punya. Ingat bahwa dari hasil panen sawit dan getah kita ada hak anak yatim dan fakir miskin di dalam. Ingat bahwa ada di dalam ampera gaji kita hak anak yatim dan fakir miskin di dalam. Maka kata sahabat bahwa jihad harta yang paling terbaik adalah berkurban. Tidak ada amal yang paling baik, yang paling dicintai Allah pada hari nahar ini adalah selain daripada berkurban. Ma'amilu ibnu Adam, tidak ada amal anak Adam min amalin yauman nahar, pada hari nahar, hari tasrik, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, yang ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah min hiraqatid damin, selain daripada mengalirkan darah kurban. Maka hari ini yang menumpuk harta, yang menyimpan uangnya di ATM, di rekening, di deposito, silahkan. Kalau engkau tak mau mengeluarkan, silahkan, karena Allah punya cara tersendiri untuk mengambil hak anak yatim dan fakir miskin itu. Maka simpanlah kalau tak mau berkurban. Maka hari ini kalau memang kita mau berkurban, kalau memang kita cinta kepada harta, bagi harta itu, karena puncak daripada cinta ketika hati sanggup berbagi dengan apa yang kita cintai. Itulah 3 pesan dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kami sampaikan melalui mimbar Idul Adha ini. Mudah-mudahan bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi kami yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.